Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Lagu dari Hindia secukupnya membuka video kali ini. Halo, berjumpa lagi bersama saya Mbak Ken. Kalau kamu mendengarkan ini, mungkin kamu sedang lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena terlalu lama berusaha. Judul video kali ini, apa yang terjadi jika kamu tidak ngapa-ngapain? Jadi gini, berusaha tenang, berusaha sembuh, berusaha memahami diri, berusaha jadi lebih baik. Dan hari ini, saya tidak akan memberimu sebuah solusi. Saya hanya ingin mengajak kamu berhenti sebentar dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi jika kamu itu nggak ngapa-ngapain. Jadi, sejak kecil, kita diajarkan kalau ada masalah, lakukan sesuatu. Kalau bingung, cari jawaban. Kalau gelisah, perbaiki diri. Akhirnya apa? Akhirnya diam dianggap salah, nggak bertindak dianggap malas, nggak bereaksi dianggap menyerah. Padahal tidak semua diam adalah lari. Ada diam yang penuh kesadaran. Ada yang tidak ngapa-ngapain yang justru sangat hidup. Misalnya begini, malam hari kamu itu sudah tidur di atas kasur, lalu lampu sudah kamu matikan. Tiba-tiba pikiran itu muncul. Besok gimana ya? Kenapa aku begini terus ya? Aku salah nggak sih? Gitu. Lalu apa yang biasanya kamu lakukan? Kamu mikir. Kamu menganalisis. Kamu cari jawaban. Katanya supaya apa? Supaya tenang gitu. Tapi faktanya semakin dipikirkan itu semakin susah tidur. Sekarang bayangkan hal yang berbeda. Pikiran itu muncul dan kamu tidak mengusirnya, tidak menjawabnya, tidak membantahnya. Kamu hanya berkata di dalam hati kayak, oh oke, aku melihat kamu ada ya. Lalu kamu nggak ngapa-ngapain, nggak meresponnya, aneh ya. Tapi justru di situ pikiran itu mulai pelan, mulai mereda volumenya. Bahkan lama-kelamaan hilang dengan sendirinya. Bukan karena kamu menang, tapi karena kamu berhenti melakukan perang terhadap pikiran itu. Contoh lain, kamu sedang cemas. Otomatis kalau kamu cemas, biasanya dada itu terasa sesak. Nafasnya itu pendek gitu. Terus jantungnya jadi cepat detaknya. Biasanya apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah mengenal ilmu pengembangan diri, bisa jadi kita melakukan manipulasi nafas, tarik nafas dengan paksa gitu, kayak disengajakan. Kemudian mengalihkan fokus, mengalihkan perhatian, cari teknik, cari penyebab. Sekarang perhatikan baik-baik. Yang membuat cemas bertahan lama bukan sensasinya, tapi keinginan kuat agar sensasi itu hilang. Coba bayangkan begini, cemas datang dan kamu berkata, oke, aku izinkan kamu ada. Tidak dilawan, tidak diberi label, tidak diceramahi, bahkan tidak diidentifikasi. Kamu hanya merasakan, nggak ngapa-ngapain. Pelan-pelan, tubuh belajar satu hal penting bahwa oh ini tidak bahaya. Dan saat tubuh merasa aman, kecemasan kehilangan tugasnya. Dan dalam hubungan juga sama. Kamu kecewa nih, kamu sakit hati, kamu ingin dipahami. Biasanya kita akan melakukan penjelasan ke pasangan, membela diri, membuktikan, menuntut sebuah perubahan. Sekarang bayangkan sejenak, kamu merasakan sakit itu tanpa langsung bicara, tanpa menyalahkan, tanpa menyusun argumen di kepala kamu. Coba kamu duduk dengan rasa itu, sedih ya, perih ya, dan kamu gak ngapa-ngapain. Cukup kamu alami.
perasaan kamu itu. Anehnya, rasa itu tidak menghancurkanmu. Justru di situ emosi bergerak dengan alaminya. Datang, ditinggali, lalu pergi. Nah, kenapa sih nggak ngapa-ngapain ini bekerja? Karena hidup tidak butuh dikontrol setiap saat. Pikiran yang terus bertindak sebenarnya tidak percaya pada hidup. Tidak ngapa-ngapain adalah bentuk kepercayaan terdalam. Bukan pasrah ya, bukan putus asa juga. Tapi berkata kayak, aku berhenti ikut campur sebentar. Dan ajaibnya saat kamu berhenti ikut campur, hidup menunjukkan kecerdasannya sendiri. Menunjukkan jalannya sendiri. Bukan berhenti di sini, bukan berarti kamu tidak akan bertindak lagi. Justru tindakan yang muncul setelah diam itu lebih jujur, lebih tepat, lebih ringan. Karena bertindak tanpa panik, bergerak tanpa beban. Ibaratkan di dalam air yang keruh, kamu bertindak dari dalam air keruh, ya hasilnya juga akan, ekspresinya juga sama, akan kekeruhan-kekeruhan selanjutnya. Tapi kalau kamu menunggu airnya tenang dulu, maka kamu bisa melihat kejernihan. Bahkan wajah kamu sendiri bisa terlihat. Jadi kalau hari ini kamu bingung harus ngapain, kalau kamu lelah mencari jalan keluar, cobalah satu hal sederhana. Tidak ngapa-ngapain. Duduk bersama emosimu, duduk bersama sensasimu, duduk bersama perasaan-perasaanmu, bernafaslah dan melihat. Lalu biarkanlah hidup mengingatkan kamu bahwa kamu itu tidak rusak. Terima kasih sudah hadir. Saya Basken. Sampai jumpa di keheningan berikutnya. Berhenti di sini. See you. Kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.